aku mati, bukane kang wiworo. Dua pekan telah berlalu sejak pemberangkatan ribuan prajurit Mataram yang ditugaskan merebut wilayah Blambangan dari orang-orang Bali yang berniat hendak merebutnya dari kekuasaan Mataram. Kabar tentang kematian Patih Wiroguna dan dua temenggung pendampingnya di wilayah Kediri telah santer tersiar di Mataram. Berbagai desas-desus kematian Patih Mataram banyak dibicarakan oleh orang-orang di kota raja. Apalagi kabarnya yang turut mati bersama ketiga temenggung sesepuh Mataram itu adalah ratusan pasukan pengawalnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka mati dikarenakan air sungai yang dijadikan sebagai air minum pasukan Mataram telah diracun oleh pihak dari wilayah Brangwetan yang memang ingin lepas dari kekuasaan Mataram. Ada lagi yang mengatakan bahwa air sungai itu sengaja diracun sebagai belas dendam pihak Kaulo Brangwetan. Mereka membalas perbuatan pihak Mataram yang sewenang-wenang memaksa saudara-saudara mereka untuk dibawa ke kota Raja Mataram. Banyak saudara mereka yang tak kembali karena mati disiksa untuk membangun istana Mataram. Ada pula yang mengatakan bahwa kematian Patih Mataram dan pasukannya bukan karena diracun, melainkan karena diserang pihak Brangwetan sewaktu hendak menyeberang Kali Brantas. Begitupun ada yang menyebarkan kabar bahwa kematian petinggi Mataram dan seluruh pasukan pengawalnya dikarenakan terkena wabah penyakit menular. Kabar tersebut sempat menimbulkan silang pendapat, kecemasan, dan dugaan-dugaan sehingga menimbulkan keresahan bagi kaula Mataram yang tinggal di kota raja, terutama bagi keluarga dan para kerabat yang selama ini bekerja serta menyandarkan hidupnya kepada Patih Mataram itu. Apapun desas-desus yang bersiar di luar istana, yang jelas kabar tentang kematian para sesepuh itu justru disambut dengan senang hati oleh Raja Mataram. Setidaknya kabar yang disampaikan oleh utusan Tumenggung Yudonegoro kepadanya merupakan bukti bahwa orang-orang kepercayaannya telah melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang diperintahkan. Patih Wiroguna telah mati. Orang yang telah merampas kesenangan masa mudanya yang baru pertama mengenal cinta itu telah disingkirkan. Dendam lama akhirnya dapat terbalaskan tanpa perlu memakai tangan sendiri. Begitu pula Tumenggung Danupaya dan Tumenggung Dipoyono yang dianggap sebagai kelilip di matanya telah berhasil disingkirkan agar tak terlalu menghalangi kemauannya dalam memerintah Mataram. Sekarang tinggal menyingkirkan orang-orang yang akan membela kematian ketiganya. Tentu mereka semakin lemah tanpa ada pemimpinnya.
pasukan kepatihan yang selalu mendukungnya pun harus aku lenyapkan agar tak sampai memberontak dan menyerang ke dalam istana. Gumam Amangkurat Agung di kursi singgasana setelah menerima laporan 4 orang tamtama utusan dari Tumenggung Yudonegoro yang dipulangkan kembali ke Mataram. Agar tak sampai terjadi hal-hal yang diinginkan akibat kematian Patih Wiraguna dan kedua Tumenggung pendukung beserta para pasukan pengawalnya, maka hari itu juga Amangkurat Agung memerintahkan pasukan Mataram untuk memperketat penjagaan di dalam istana, termasuk pengetatan pengawal terhadap dirinya. Kabar kematian para petinggi sepuh Mataram di medan pertempuran di wilayah Brangwetan itu pun sampai juga ke telinga Raden Purbaya dan Raden Selarong. Kedua kerabat keraton yang sudah sepuh itu adalah saudara kandung mendiang Sultan Agung. Mereka berdua adalah kakak beradik yang berlainan ibu, yang sama-sama keturunan Sultan Sedokrapyak, Raja Mataram sebelum Sultan Agung bertahta. Demikian pula Raden Ayub Mendensari, istri Pangeran Beke itu pun saudara perempuan mereka juga. Di kediaman Raden Selarong yang terletak di sebelah barat daya wilayah Kota Raja, mereka berdua bertemu untuk membicarakan kebenaran kabar kematian Patih Mataram itu. Rasa prihatin menggelayut di pikiran mereka yang sudah cukup makan asam garamnya kehidupan sebagai kerabat istana. Sebelum keberangkatan ke Belambangan, memang Patih Wiraguna mengundangku untuk datang ke Kepatihan, Kang Mas. Sebenarnya itu adalah firasat bahwa penugasan tersebut adalah cara berpamitan untuk kematiannya kepadaku, ucap Raden Purbaya kepada sang kakak. Apa yang dikatakan olehnya, Adimas? Tanya Raden Selarong penasaran. Sepertinya dia merasa bahwa penugasan tersebut adalah rencana yang disiapkan oleh Amangkurat Agung untuk menyingkirkannya. Penugasan keempat yang jauh itu tentu tak lepas dari niat Raja Mataram untuk menyingkirkan golongan tua yang sering bertentangan pendapat dengan keinginannya. Masya Allah, apakah betul begitu, Adimas? Ucap Raden Selarong dengan raut muka menampakkan keterkejutannya. Raden Purbaya hanya menanggapinya dengan menganggukkan kepala. Berarti apa yang aku cemaskan itu telah menjadi kenyataan. Anak muda itu memang menginginkan agar kekuasaannya tak lagi dicampuri oleh kepentingan golongan tua. Orang tua seperti kita ini sudah dianggap sebagai pengganggu dan pengacau jalannya pemerintahan yang sedang dipimpinnya. Anak sulung Sultan Agung itu lebih menginginkan semuanya dilakukan dan dikuasai dirinya sendiri. Betul, Kang Mas. Dengan kejadian seperti ini, alangkah lebih baik kita tak perlu lagi berurusan langsung dengan kekuasaan Amangkurat Agung. Kita tonton saja bagaimana nantinya Mataram ini dengan cara dia menjalankannya. Terus terang, firasatku memang menjadi buruk dengan kelangsungan negara yang begitu susah payah dibangun oleh para leluhur kita sejak diperintah oleh keponakan kita yang satu itu, ucap Raden Purbaya dengan menggelengkan kepala seraya menengadahkan kepala. Matanya yang tua itu menjadi berkaca-kaca
tak tega membayangkan sesuatu yang tak diinginkan akan terjadi di tanah kelahirannya. Beberapa waktu yang lalu aku pun dikunjungi oleh Rai Pandansari dan suaminya. Mereka berdua meminta pendapatku tentang cara menghadapi Amangkurat Agung jika mengetahui bahwa cucunya Tejoningrat tak berkenan atas rencana perjodohan dirinya dengan putri Cirebon yang diinginkan oleh sang ayah. Sepertinya Rai Pandansari dan Pangeran Pekik pun sangat cemas jika masalah itu akan berimbas pada ketidakpercayaan Amangkurat Agung kepada Tejoningrat, sehingga gelarnya sebagai Adipati Anom akan dicabut. Adik kita itu begitu cemas mengabarkan bahwa istri-istri Amangkurat Agung semakin bersaing agar anak lelakinya kelak dapat menjadi Raja Mataram. Mengingat usia anak-anak mereka hampir sebaya satu sama lain, para ibunya berusaha membujuk sang anak agar lebih dekat dan mengambil hati ayahnya. Rupanya mereka pun semakin cemas dengan kehadiran Ratu Turuntum yang sangat disayangi dan dijadikan tempat bersandar bagi raja. Apalagi anaknya yang kini diakui juga sebagai anak sendiri oleh Amangkurat Agung. Hal itulah yang menjadi permasalahan baru di lingkungan keputren kepada perempuan bekas janda Ki Pajangmas itu. Bahkan yang aku dengar sendiri, Yai Pandansari dan Pangeran Pekik seperti telah bermufakat akan melakukan segala cara agar gelar Adipati Anom tetap dipegang oleh Raden Tejoningrat. Sang cuculah kelak yang harus menjadi Raja Mataram, pengganti Amangkurat Agung kelak. Rupanya di antara kerabat istri dan anak-anak Amangkurat Agung itu sendiri telah terjadi persaingan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai pengganti kedudukan Raja Mataram, keluh Raden Selarong. Itulah yang aku cemaskan, Kang Mas. Sepertinya setelah Amangkurat Agung bertahta akan terjadi perang saudara di antara anak-anaknya sendiri yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan Mataram ini. Banyak sekali kepentingan di belakang semua ini. Semua ingin bertarung untuk mempengaruhi dan mengambil keuntungan bagi kepentingan masing-masing. Sambung sang adik sambil menggelengkan kepala seperti menyesal. Mereka semua tak menyadari bahwa kita berdua pun masih memiliki hak yang sama. Kita juga adalah putra Raja Mataram sebelumnya, bahwa kita pun pernah dicalonkan sebagai raja. Namun dengan besar hati kita memilih agar saudara kita Raden Mas Rangsanglah yang kemudian menjadi Sultan Agung Mataram. Dialah yang menggantikan Kang Mas Martopuro yang telah bertahta sebelumnya. Kakak kita yang satu itu pun ikhlas turun dari tahta meskipun kekuasaannya baru sebentar saja ketika harus menggantikan Rama Sultan Anyokrawati Sedokrapyak Swargi, ujar Raden Selarong. Raden Purboyo kembali hanya menganggukkan kepala dengan senyum yang tersungging di balik kumis putihnya. Pembicaraan mereka terhenti ketika Nyai Ageng Selarong datang untuk menyampaikan kepada keduanya bahwa makan siang sudah siap disajikan bagi kedua kakak beradik yang cukup lama tak saling berjumpa itu.